What's good people? Welcome back to JRC, sebuah tempat bagi jiwa kita yang restless agar memperoleh rest di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan sharing dari teman kita, Ko Gunawan. Lalu kita juga punya persekutuan doa setiap minggu pertama dan minggu ketiga, hari Jumat pukul 7:30 malam. Untuk info lebih lengkapnya, kalian bisa cek di IG kita. Jangan lupa di follow juga ya. Tapi sebelum itu, aku ingin ngingetin lagi buat kalian yang punya kritik dan saran agar video ini jadi lebih baik lagi. Kalian bisa isi link yang ada di description box di bawah. Atau kalian juga bisa komen langsung di video ini. Oke, sekian dari aku. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom kaum muda yang ada di seluruh Indonesia. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam JRC Pastoral Message ini. Hari ini Ko David mengajak kita untuk mendengarkan sebuah kisah inspiratif. Teman sekalian, berapa tahun lalu Ko David membaca sebuah buku, Lament for a Son. Buku ini buku lama sekali, buku yang tipis. Buku ini berisi tentang kisah nyata dari seorang yang bernama Nicholas.
Nicholas ini menceritakan kedukaannya ketika ia kehilangan anaknya. Putranya itu manjat gunung lalu meninggal. Dan dia mengungkapkan semua kesedihannya itu di dalam buku ini, dan buku ini sangat baik. Karena apa? Ketika dia menceritakan kisahnya itu, di situ dia mengungkapkan banyak hal yang menurut saya sangat perlu kita dengarkan. Setiap orang bisa mengalami namanya kedukaan. Dan itu adalah pengalaman yang universal. Namun ia mengatakan bahwa ketika kita kehilangan seorang anak, itu sangat sulit buat kita. Kalau kita kehilangan orang tua, itu lebih mudah. Kenapa? Karena orang tua adalah masa lalu kita. Sedangkan anak adalah masa depan kita. Jadi ketika kita kehilangan anak, seluruh masa depan kita hancur. Itu yang diungkapkan oleh dia dalam buku ini. Ketika saya membaca ini, saya sangat terkesan. Dan tahukah teman-teman sekalian, ternyata orang terdekat saya mengalami kedukaan yang sama dialami oleh Nicholas ini. Nah, hari ini saya mau ngajak kita mendengarkan kisah dia, bagaimana ia berjuang melewati kedukaan itu, dan bagaimana ia melihat Tuhan di semua peristiwa yang rasanya tidak mudah. Hadir bersama saya di studio, yaitu Gunawan. Kita di gereja memanggil dia Kogun. Saya tidak memanggil dia Kogun karena saya lebih tua dari dia. Ya. Jadi Gunawan ini biasa di gereja terlibat aktif di dalam rekaman ini, teman sekalian. Dia membantu kita selalu di belakang layar. Ya, jadi JRC mulai kita rekaman sampai sekarang dia selalu ada di belakang kamera bagian sound. Hari ini dia ada di depan kamera. Ya. Thank you Gun, mau memberanikan diri. Oke. Cukup tegang kah? Oke. Ya, jadi dia thank you untuk mau terlibat dan menyaksikan, membagikan pengalaman hidupmu bagi kami. Oke, nah teman-teman sekalian, ada satu peristiwa yang ia alami yang tidak mudah. Dan mungkin teman-teman di Malang, kalian tahu peristiwa itu. Ko David ingat di Minggu pagi ketika di warta gereja tertulis di bulan Desember kalau tidak salah ya. Jadi di gereja kita ada pembaptisan untuk anak-anak. Biasa orang tua bawa anak itu maju lalu dibaptis. Di warta itu ada tertulis nama Valen. Ada satu peristiwa yang cukup mengagetkan teman sekalian ketika Lause Andrew mengatakan bahwa ketika orang tua sudah naik sampai nama Valen, Lause Andrew berkata, Valen sudah dipanggil Tuhan. Saat itu jemaat begitu kaget, syok, dan tepat di hari dia dibaptis, di situ Tuhan memanggil dia pulang. Jadi ada peristiwa yang tidak mudah dilewati. Nah, hari ini saya mau ngajak Gunawan bisa menceritakan bagaimana kamu melewati semua peristiwa itu dan juga bagaimana kamu melihat Tuhan di dalam kedukaan itu. Oke. Nah, Gun, mungkin boleh menceritakan sih, sejak awal apakah kamu dan Natalia tahu kalau si Valen itu sakit? Kalau dari sejak lahir, maksudnya dalam kandungan, nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Tapi setelah lahir, ya umur sekitar 10 hari lah, itu baru ketahuan bahwa si Valen ini punya kelainan jantung. Gitu. Tapi yang menemukan pertama kali adalah dokter anaknya. Jadi waktu itu ya kita periksa lah. Jadi kalau bayi baru berumur beberapa hari, kita kebanyakan sering periksa untuk mengetahui apa yang terjadi sama si bayi ini. Kalau ada misalnya buang air besarnya kurang bagus, kita harus tanya supaya kita sendiri mendapat sebuah pengalaman bahwa ini sesuatu yang harus di-sharingkan sama dokter. Dan kebetulan waktu saya membawa anak saya untuk itu, saya juga dikagetkan dengan si dokter ini tiba-tiba ngomong, Pak, ketika di stetoskop ini jantung anaknya dengarnya berbeda. Jadi dengarnya ketika kalau jantung pada umumnya adalah duk 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 gitu, ini enggak duk duk tapi ada kayak angin yang kayak seliweran gitu, kayak gitu. Nah, saya disuruh dokternya, Pak,
bapaknya coba dengarkan aja supaya bapaknya juga tahu ini sesuatu yang memang berbeda. Saya juga ikut dengarkan, makanya saya juga bisa tahu bahwa itu seperti kayak angin lewat gitu. Dan ketika saya tahu itu, saya masih ya berusaha untuk kuat, untuk enggak apa-apa lah, cobalah nanti dibawa ke dokter jantung, semoga enggak terjadi masalah. Soalnya kebanyakan bayi di umur-umur sebelum 1 tahun itu kebanyakan jantungnya belum terbentuk sempurna kayak gitu. Jadi mungkin ada sesuatu yang lobang atau bocor, itu hal yang biasa, kemungkinan kecil kayak gitu. Saya masih dapat apa ya, maksudnya omongan dari orang, nggak apa-apa itu ada si bayi masih bisa dianu. Oke, saya memberanikan diri untuk ke dokter jantung anak untuk memastikan hal itu benar. Dan ketika sudah di jantung anak itu, di dokter itu dia ngomong, Pak, mohon maaf ini saya harus ngomong, tapi Bapak harus kuat. Intinya anak Bapak ini terkena yang namanya kelainan jantung yang bernama pembuluh darahnya itu terbalik. Dia ngomong gitu. Saya pintas, itu hal yang cukup mengagetkan dan baru. Saya tidak pernah dengar dulu ketika minta teman atau siapapun yang melahirkan, tidak pernah dengar yang namanya pembuluh darah terbalik. Jadi ketika pertama dengar itu langsung kaget dan masuk pemikiran saya pertama kali itu, masuk Tuhan ketika membuat anakku masuk langsung ada sesuatu, itu kesalahan atau apa kayak gitu. Itu yang terjadi di pikiranku, pembuluh darah terbalik. Itu sesuatu yang bagiku di luar nalar, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Itulah yang terjadi. Habis itu sama dokter diusulkan untuk, Pak, ini harus segera dioperasi karena kalau anaknya berumur sebelum 6 bulan itu lebih baik, jadi tidak sampai berlarut-larut. Soalnya memang kasusnya ini, untuk kasus anak saya ini harus segera dioperasi supaya si anak ini bisa kembali lebih baik seperti itu. Jadi sebenarnya proses yang kamu lakukan di situ awalnya cuma membawa si Valen ini cek biasa gitu. Betul. Lalu dikejutkan oleh berita seperti ini. Betul. Jadi waktu itu ketika kalian membawa ke dokter jantung, Valen usia berapa? Waktu bawa ke dokter jantung itu usianya baru 2 minggu. Oh, jadi masih kecil sekali. Iya. Ketahuan umur 10 hari, di 4 hari berikutnya saya bawa ke dokter jantung. Seperti itu. Wah, ketika mendengar itu bagaimana respon istri? Kalau respon istri adalah orang yang lebih banyak melankolis ya. Jadi dia kebanyakan sedih, gimana yo, kok gini yo, mulai menyalahkan diri, aku apa gini. Jadi dia mulai menyalahkan diri bahwa aku gak becus, aku gini, ngerawat dia gak bener kayak gitu. Tapi saya menguatkan dia bahwa itu bukan karena kamu, tapi itu semua bisa terjadi seperti itu. Tapi saya terus menguatkan dia karena dia kan dia seorang melankolis yang mudah sekali untuk sedih, terbawa emosi, perasaan dia cepat sekali gitu. Jadi betul situasi yang sulit sebenarnya buat kalian ya. Iya. Kamu harus menguatkan si Natalia, kamu sendiri juga harus menguatkan dirimu. Iya. Oke. Ya, kami yang mendengarkan mungkin tidak bisa memahami dengan jelas kekhawatiran yang kamu alami. Cuman memang itu kayaknya berat sih. Ya. Anak satu-satunya mengalami situasi itu. Terus selanjutnya apa yang kalian lakukan ketika dokter berkata bahwa ada kelainan pada jantung anakmu, pembuluh darah terbalik tadi ya. Lalu apa yang kalian lakukan pada akhirnya sehingga memutuskan bahwa ya udah deh kita bawa anak ini berobat? Karena si dokter jantung mengatakan untuk dioperasi, saya memberanikan diri untuk mulai searching rumah sakit yang menangani kasus-kasus seperti ini. Dan ketika itu saya dapatnya di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Mereka sudah pernah menangani itu dan saya memberanikan diri di usia anak saya waktu itu umur 1 bulan. Anak saya itu sudah pergi ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan di sana dengan alat-alat yang
ya lebih baik, maksudnya alat-alat yang lebih canggih supaya lebih pasti bahwa ini terkenanya seperti ini Pak, nah, gitu. Nah setelah itu sudah ke sana, kita sudah di sana ya cukup lama. Kita pertama kali berangkat itu melalui perjalanan darat lewat mobil itu 20 jam. Jadi kamu nyetir Saya nyetir sendiri ke 20 Jakarta. jam di sana. Ketika perjalanan pun cobaan itu tidak pernah lepas. Saya tetap ada cobaan. Cobaannya adalah ban mobil saya ketika di tol meletus. Dan saya harus minggir, dan kebetulan di situ cuma saya, istri saya dan mama saya. Jadi saya laki sendiri, saya harus seperti apa saya juga bingung. Tapi dibantu sama istri, itu loh ada nomor untuk kamu hubungi. Saya bagi mobil direct, dan memang Tuhan itu menyertai saya mulai dari awal sampai akhir. Dari awal ketika ban mobil meletus jam 2 pagi, saya ingat sekali jam 2 pagi, di situ masih ada tukang tambal ban yang buka. Dan yang lebih spektakulernya hanya saya punya 2 ban cadangan 1, ban nano 1, kedua-duanya memang agak jelek gitu. Nah, kedua-duanya itu, dan kebetulan di tukang tambal ban itu, Mas, ini harus ganti bannya. Dan ketemunya benar-benar 2 ban pas cocok untuk mobil saya. Itu bagi saya adalah sesuatu yang luar biasa, bahwa pertolongan Tuhan ketika kamu berserah benar, kamu pasti dikasih jalan. Lalu apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah itu sampai di rumah sakit, saya diberi banyak pertolongan sama orang untuk mengurus BPJS-nya, untuk semuanya ke dokter siapa, semuanya diberi tahu sama orang, ini dokter yang bagus, ini dokter yang memang senior untuk menangani itu. Oke, saya ke sana dan semuanya sudah sampai ketemu dokternya. Sampai di dokternya itu dari dokternya pun masih, kalau di situ kan memang nggak bisa langsung ya divonis ini gitu. Tapi karena kita pakai BPJS, jadi prosesnya butuh waktu yang cukup lama untuk proses ekonya, untuk proses ke dokternya lagi, itu sampai memakan waktu berbulan-bulan. Jadi pertama dokternya ketika di eko, anak saya tuh didiagnosa sebenarnya bukan pembuluh terbalik, tapi lebih ke DORV pertama kali. Nah, setelah dari DORV itu, dokternya karena DORV dianggap dokternya itu sebagai kelainan jantung yang tidak terlalu emergensi, jadi untuk operasinya agak dimundurin. Jadi kita sampai nunggu lama sekitar 9 bulanan baru dipanggil lagi untuk pergi ke Jakarta. Jadi di situ saya ya menjalaninya dengan aku harus pergi ke sana lagi nggak ya, kayak gitu. Jadi kamu cukup lama di Jakarta, dicek gitu ya? Lalu cukup lama. Itu yang proses pertama yang itu sudah operasi belum ya? Belum. Cuma cek aja ya? Cuma cek aja di eko. Namanya eko. Itu untuk seperti USG kehamilan gitu mungkin ya, lebih tepatnya. Jadi di eko untuk mengetahui bahwa ini memang harus dilakukan tindakan seperti apa. Itu pun masih dirundingin sama dokter-dokter yang lain, harus seperti apa gitu. Jadi setelah proses itu kamu sempat balik lagi ke Malang. Lalu berapa lama lagi terus kamu ke Jakarta? Untuk ke sana lagi itu 9 bulan. 9 bulan saya ke sana lagi, dan ketika itu dokter yang menangani sama dengan eko, di eko lagi, hasilnya bisa beda lagi. Begitu? Iya. Itu lebih baik atau lebih buruk Lebih hasilnya? buruk. Hasilnya lebih Jadi buruk. kejadian maksudnya eko yang di Malang itu terjadi lagi di 9 bulan kemudian. Jadi pembuluh darah terbalik itu kembali lagi gitu. Jadi diagnosa yang awalnya pembuluh darah terbalik, asalnya pembuluh darah terbalik, DORV, kembali lagi ke pembuluh darah terbalik lagi. Jadi saya agak panik loh. Itu kan katanya nih harus usia di bawah 6 bulan. Dan ini sudah 9 bulan lebih kok. Belum ditangani ini. Jadi ada situasi yang kurang jelas itu, diagnosa yang berubah. Lalu akhirnya apa yang kamu lakukan?
Nah, setelah itu dari situ saya hanya bisa berdoa sama Tuhan gimana. Dan ketika itu di setahun berikutnya kita dijadwalin untuk namanya kateterisasi. Kateterisasi itu jadi kalau istilahnya itu seperti ada alat yang masuk ke dalam tubuh untuk kayak scan organnya mungkin ya. Nah, scan organnya supaya lebih akurat. Jadi keakuratannya itu 85%. Kayak gitu. Lebih akurat. Ketika itu sudah dilakukan di bulan Desember tahun depan, jadi setahun berikutnya, itu ditemukan bahwa kembali lagi kasusnya. Jadi diagnosanya kembali lagi, bukan karena jantung pembuluh terbalik, Pak, ini DORV. Jadi kembali lagi ke situ lagi. Jadi kita bingung, ini sebenarnya sing mana, sing DORV atau sing mana? Nah, gitu. Jadi teman-teman untuk DORV, teman-teman bisa lihat di layar, nanti akan dimunculkan istilahnya apa dan juga sedikit penjelasan ilmiahnya apa. Jadi memang DORV ini sebenarnya kelainan jantung bawaan yang jarang sekali terjadi dan itu kompleks gitu. Nah, jadi setelah kalian akhirnya mengetahui melalui alat itu dipastikan bahwa si Valen itu kelainan jantung DORV, terpaksa operasi berarti. Yes, jadi setelah kateterisasi itu 3 bulan berikutnya itu direncanakan untuk operasi kayak gitu. Jadi kan memang kateterisasi itu punya limit, jadi limitnya itu 6 bulan. Setelah 6 bulan dia akan kateterisasi lagi untuk memastikan ada sesuatu yang lain lagi kayak gitu. Jadi kebetulan kita 3 bulan sudah ditelepon untuk melakukan operasi kayak gitu. 3 bulan berikutnya setelah kateter itu. Jadi akhirnya kamu bawa lagi Valen ke Jakarta untuk operasi ya. Bolehkah ceritakan apakah operasi itu bisa berjalan baik atau bagaimana? Dan apa yang terjadi sesudah itu? Ketika pertama kita diberitahu sama dokter untuk operasi, ketika itu dokter ngomong bahwa ini operasinya cuma sekali jadi sekali tutup sudah selesai, sudah oke, sudah beres intinya itu. Ketika kita sudah nunggu, operasi itu berjalan 4 jam. 4 jam kita tunggu di luar, nggak ada tempat duduk, jadi kita kayak ngemper gitu di jalan, di pelataran rumah sakit. Jadi operasi itu di lantai 8 dan saya harus nunggu di lantai 1. Dengan ketidakpastian 4 jam saya nunggu di situ sampai satu kali pas di jam 12 saya ingat dipanggil sama dokternya untuk naik. Ketika kami naik, kami sudah merasa bersyukur bahwa waduh, anakku selesai gitu, berarti anakku kena popo, intinya itu. Tapi ketika itu dokter memanggil saya dan dengan dimasukkan ke dalam sebuah ruangan, saya diberitahu, Pak, mohon maaf, anak bapak ini tidak bisa cuma sekali operasinya, tapi harus 3 kali. Saya benar-benar kaget dan saya langsung tanya sama dokternya, loh kenapa kok bisa gitu? Saya bukan orang kedokteran, saya minta penjelasannya yang sesimpel mungkin, Dok, yang saya mengerti. Jadi kemungkinan 3 operasi itu adalah jantungnya itu dibenerin dulu, mari gitu, nanti pembuluh darah ini nanti akan dipindah, ceritanya sih dipindah masuk ke paru-paru, jadi yang seluruh tubuh itu langsung ke paru-paru, disaring jadi masuk ke jantung, dan di jantung ini nanti dipompa ke seluruh tubuh lagi. Intinya seperti itu. Itu melakukan 3 kali operasi. Dan ketika di situ saya ya cuma bisa berserah aja. Tapi yang menjadi poin pentingnya ketika saya membawa anak saya operasi, saya di situ, jadi kalau mau operasi itu kan saya yang gendong untuk ditaruh ke kamar operasi. Ketika itu saya mengingat yang namanya Tuhan ketika memberikan anaknya, disitulah hati saya tuh merasakan bahwa ketika memberikan Tuhan Yesus untuk menderita, di situ saya merasakan bahwa sakitnya luar biasa. Andaikan kalau bisa saya ambil kembali dan saya akan bawa si anak saya ini untuk tidak dilakukan operasi, saya akan bawa. Ya, tapi mungkin sebenarnya apa yang kamu rasakan ketika dokter berkata bahwa anakmu itu harus dioperasi sebanyak 3 kali?
Saya perasaan apa yang kamu rasakan waktu itu ketika mendengar pernyataan itu? Saya orangnya orang yang mudah menerima ya. Jadi saya diberi Tuhan karunia untuk mudah menerima. Jadi ketika diberi operasi seperti itu, yang saya pikirkan adalah bagaimana saya menjelaskan kepada istri saya. Bukan karena operasinya 3 kali, tapi menjelaskan ke istri saya seperti apa supaya dia bisa mengerti. Intinya itu. Oke, justru itu yang kamu pikirkan ya, Iya. supaya dia juga bisa kuat dengar Betul. ini. Jadi yang saya pikirkan adalah istri saya, bagaimana supaya istri saya bisa terima intinya. Mungkin ada hal menarik yang ingin mungkin juga teman-teman juga mesti tahu ya. Ketika lewati proses itu kan 3 kali ya. Ketika operasi 3 kali itu, apa yang terjadi sesudah itu? Jadi Valen bisa seperti bermain seperti biasanya ke apa? sebetulnya gini, di operasi pertamanya Valen ketika dioperasi itu dokter itu ketika ngoperasi itu sedikit banyak itu terkadang alat atau bendanya itu menyentuh benda yang lain, organ yang lain. Itu secara tidak sengaja atau bagaimana aku tidak tahu, tapi penjelasannya seperti itu. Jadi secara tidak sengaja itu mengenai organ yang lain, dan kebetulan si Valen ini mengenai organ diafragma paru. Jadi ketika itu di ICU selama 1 bulan setengah, di 3 minggu awal itu tidak ketahuan kalau diafragma parunya itu kembang kempisnya itu berbeda. Harusnya kan sama kalau naik atau turunnya, ini tidak berbeda. Di situ di 3 minggu pertama saya baru diberitahu bahwa ini diafragma parunya tidak benar Pak, ya harus melakukan operasi kedua di sini. Nah ketika operasi kedua sudah terjadi, ya namanya anak kecil di ICU selama 22 jam tanpa orang tua, aku rasa sih dia terkena psikologi yang cukup berat. Dan ketika itu dia setelah di ICU itu dia semakin maksudnya karena psikologinya sudah terganggu mungkin ya, jadi kayak sulit untuk merecovery tubuhnya lagi. Jadi seperti kayak orang linglung. Jadi ketika setelah operasi itu 2 minggu kemudian, jadi 1,5 bulan itu anak saya ini sudah keluar dari rumah sakit seperti orang linglung. Jadi seperti orang yang ya kayak baru lahir gitu. Jadi kayak orang yang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Di situ saya cuma bisa ya wes lah ya apa. Intinya terkadang saya juga merasa sedih. Terkadang saya juga merasa ada sesuatu yang kenapa sih kok harus seperti ini. Tapi kadang saya bertemu dengan Gunawan, kadang kita jalan di mall, saya melihat dia membawa anaknya yang dalam kondisi yang sakit, kaku, itu saya betul sedih. Dia cukup kuat untuk lewati semua proses itu. Saya tidak tahu Tuhan berikannya kekuatan seperti apa. Bahkan yang terpikir oleh dia adalah justru menguatkan istrinya bisa menerima situasi ini ya. Kita sempat ketemu kan ya di Malang, di mall. Lalu itu itu operasi yang pertama ya. Yes. Lalu akhirnya ini bawa ke Jakarta lagi untuk cek. Gini, setelah operasi itu, setelah keluar dari ICU, kita kan masih di sini kan di Jakarta seminggu untuk cek berikutnya. Ya, sebelum cek itu di hari Senin saya ingat itu anak saya maksudnya tiba-tiba jantungnya tuh berhenti. Jadi di Jakarta itu kami sampai panik. Jadi saya segera membawa anak saya. Jadi saya melakukan CPR dulu di rumah sementara supaya tidak sampai kaku. Jadi setelah itu saya lari ke ICU untuk segera ditangani, dan 15 menit saya ingat sekali, 15 menit itu anak saya tidak bernafas, dan setelah bernafas jadi Tuhan memberikan kesempatan kedua anak saya untuk hidup. Di kesempatan kedua ini cuma ada PR-nya gitu. Jadi pembuluh darah ketika tidak masuk ke otak, itu pembuluh darah di otak bisa pecah, dan ketika pecah
itu bisa menyebabkan stroke. Jadi anak saya semacam stroke gitu ya. Jadi semacam stroke, kalau istilah kedokterannya itu cerebral palsy namanya. Jadi sempat, kalau kita lihat runtutan peristiwanya itu, dia habis operasi itu dan kamu mengalami situasi yang sangat sulit. Lalu setelah proses dia harus jalani 3 kali operasi itu ya. Lalu kamu bawa pulang ke kos di Jakarta itu. Dan dibawa pulang ke kos itu dia sempat jantungnya berhenti yang tadi kamu katakan. Ketika lihat anakmu jantungnya berhenti, apa yang kamu rasakan? Bahkan kamu harus cepat-cepat ke yang rumah pasti sakit. panik, dan saya sampai berkata seperti ini, ojo sekarang sampai segitu. Cuk, sekarang tuh maksudnya gimana? Jangan sampai meninggal sekarang, intinya gitu. Jadi kamu cepat-cepat bawa anak itu ke rumah sakit. Jadi saya dengan rodok, dengan melakukan CPR itu sampai berdoa, Tuhan ojo sekarang. Ketika kamu bawa anak itu, kamu sempat sudah tidak memikirkan apapun, kamu langsung lari. Lari, saya tidak pakai sandal, jadi langsung lari pakai telanjang kaki dah lari gitu ke ICU untuk supaya segera ditangani. Peristiwa apa yang kamu alami ketika kamu bawa anak-anak? Pengalaman rohani apa yang kamu dapat waktu itu? Saya bersyukur ya, maksudnya bersyukur bahwa Tuhan masih memberi satu kali kesempatan untuk anak saya boleh hidup. Itu sesuatu anugerah ya, maksudnya 15 menit itu bukan waktu yang singkat, tapi Tuhan memberikan saya kesempatan untuk boleh memeluk anak saya, menggendong anak saya, intinya itu. Jadi kamu bawa anak itu dengan hati yang saya yakin pasti hancur, takut, gelisah. Kamu bawa ke ICU, lalu kamu meletakkannya di tempat kasur itu. Tadi ada sempat peristiwa kamu katakan bahwa ketika kamu bawa si Valen menaruh di tempat operasi itu, kamu membayangkan bagaimana Tuhan itu Allah Bapa menyerahkan Allah Anak. Kenapa itu bisa? Jujur ya, itu seperti terlintas dalam pikiran saya, jadi seperti lewat gitu. Jadi pikiran itu tiba-tiba memikirkan itu. Jadi ketika saya menaruh anak saya keluar, ketika itu kan dibius, saya keluar, itu langsung terpikir bahwa ketika Allahmu memberikan Yesus untuk sebagai korban penebusan dosa, hatiku tuh seperti yang kamu rasakan sekarang. Meskipun saya tidak bisa menyelami seberapa sedihnya, tapi itu yang saya rasakan. Kayak gitu. Ini pengalaman spiritualitas yang aneh teman sekalian. Tuhan kadang bisa berbicara secara pribadi kepada kita itu dengan cara yang unik. Dan saya yakin apa yang Gunawan ceritakan itu pengalaman rohani dia bersama Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia. Saya pikir saya setuju dengan penulis buku ini. Itu sebabnya kedukaan yang disampaikan Gunawan mungkin perasaannya cocok disebut dengan lamen. Ratapan kesedihan yang sangat mendalam. Hati seolah-olah rasa mati rasanya mungkin ya. Ada nggak perasaan ketika kau lihat anakmu itu, kau pengen katakan, Tuhan lebih baik aku saja di sana. Gantikan dia. Secara tidak langsung ya seperti itu, cuma saya lebih berpikirnya seperti ini. Tuhan sudah banyak melakukan pekerjaan baik untuk saya. Meskipun anak saya harus dipanggil, cuma saya dimenangkan. Meskipun harganya terlalu mahal untuk saya belajar untuk inilah yang Tuhan inginkan untuk saya. Saya belajar untuk setia sama Tuhan seperti apa. Itu yang jadi poin pentingnya yang saya ambil dari segala peristiwa yang terjadi. Apa maksudnya kamu dimenangkan? Saya dulu orang yang saya mengenal Tuhan, cuma saya tidak mengenal Tuhan dengan baik. Saya cuma sekedar tahulah Yesus sebagai Tuhan penebus, tahulah kamu sudah diselamatkan oleh dosa, sekedar itu. Tapi kehidupan Kristen saya seperti orang biasa, atau seperti orang-orang pada umumnya di dunia lah, intinya seperti itu. Saya tidak jauh beda dengan mereka. Tapi ketika pengalaman spiritual itu terjadi, Tuhan memanggil saya, Tuhan memberikan
perasaannya seperti ini loh saya ketika Tuhan itu mati untuk kamu. Saya merasa sedih, saya merasa iya Tuhan aja wes seperti itu, Tuhan aja mengorbankan anaknya seperti itu. Kenapa saya harus merasa takut, merasa gelisah bahwa Tuhan aja sudah mengorbankan sesuatu yang baik untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa saya harus takut bahwa itu semua adalah rencana Tuhan seperti itu? Boleh nggak saya bilang gini, bahwa Valen itu adalah malaikat yang Tuhan kirimkan buatmu dan Natalia selama 2 tahun 9 bulan ya. Dia adalah malaikat yang Tuhan kirimkan untuk mengubah hidupmu. Bisakah saya katakan seperti itu? Itu bagi saya dia adalah malaikat memang. Malaikat yang memang Tuhan izinkan saya miliki selama 2 tahun 9 bulan. Tapi itu memang pekerjaan Tuhan luar biasa. Dengan kelainan jantung yang mungkin bagi sebagian orang tidak memberikan pertumbuhan yang normal, tapi bagi anak saya pertumbuhannya sangat luar biasa, normal, pintar, dan dia bisa aktif, tidak ada rasa capeknya sama sekali. Itu yang saya rasakan, dan itu anugerah yang luar biasa bagi saya. Ini saat ini kita duduk, Valen sudah berapa lama dipanggil pulang oleh Tuhan? Valen dipanggil 1 Desember tahun lalu 2019. Sekarang 7 bulan, sudah memasuki 7 bulan. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau sampai hari ini saya masih merasa terkadang ya, ketika duduk, ketika diam, saya masih merasa andaikan kalau Valen masih di sini saya bisa bermain sama dia. Bahkan ketika video ini mau diambil pun saya masih merasa andaikan kalau Valen di sini dia bisa main-main di sini. Itu yang saya rasakan. Tidak mudah untuk melewati kedukaan seperti ini. Kadang saya melihat status istri ya di Instagram, atau dirimu masih kangen Valen. Dari semua peristiwa ini, pesan apa yang ingin kamu sampaikan ke teman-teman JRC? Saya ingin teman-teman JRC atau pemuda-pemuda di Indonesia, mungkin ya di seluruh Indonesia, atau yang melihat video ini, saya ingin bahwa kalian di usia muda belajarlah untuk mengenal Tuhan dengan baik. Karena dengan kamu mengenal Tuhan, maka kamu tidak akan terombang-ambing oleh dunia. Bahkan ketika kamu merasakan kesulitan, kamu tetap merasakan sukacita yang luar biasa. Ketika kamu sedang sedih atau sedang merasa kecewa, kamu akan dihiburkan sama Tuhan. Ini yang saya rasakan sampai hari ini. Meskipun saya sudah melewati tidak sebanyak orang di luar sana mungkin ya, tapi sedikit banyak saya merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu nyata. Dan ketika saya di pemakaman, ketika di gotong royong, ketika saya memberikan kesaksian, saya tidak merasa sedih, tapi merasa bersuka cita. Karena apa? Karena anak yang saya kasihi, dia bersama dengan Tuhan sekarang di surga. Intinya itu yang saya memberikan sesuatu yang sukacita luar biasa. Dan saya ketika bersaksi di depan, ketika saya memberikan sebuah kebaikan Tuhan, saya bersuka cita. Dan terkadang orang ada yang menanyakan, loh Gunawan kok pas kesaksian kok gak nangis 11 ya? Itu sesuatu yang luar biasa. Tapi dalam hati saya menunjukkan rasa sukacita bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Dan saya berharap pemuda-pemuda yang mungkin melihat video ini, saya ingin sekali bahwa kalian di usia muda kenallah Tuhan dengan baik. Semakin kamu lama mengenal Tuhan, maka kamu semakin akan bersukacita. Intinya. Ada pesan yang baik disampaikan Gunawan. Kita mesti mempunyai hubungan yang personal dengan Tuhan supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dunia ini, bahkan penderitaan yang kita alami. Kadang penderitaan yang kita alami itu bisa membuat kita ragu sama Tuhan. Betul nggak, Gun? Kamu sempat ragu nggak sih, Tuhan di mana, Tuhan apa yang mau kerjakan? Jujur karena saya orang yang
ya aku dibilang orang yang sedikit peka dalam artian saya tahu tentang aku harus seperti ini, aku harus seperti itu, tapi Tuhan banyak menuntun aku, itu saya peka sekali. Dan itu harus, saya ngomong harus itu kenapa? Karena Tuhan itu terkadang ketika kamu tidak peka, itu bukan berarti kamu nggak peka, tapi karena kamu tidak mau peka. Tapi aku berharap sih kamu peka. Intinya pemuda-pemuda Kristen itu peka bahwa pertolongan Tuhan itu mulai dari kamu lahir sampai sekarang, itu pasti terjadi. Thank you Gun buat kesaksianmu. Saya berharap teman-teman juga bisa, memang waktu kita sangat terbatas, tapi saya berharap kalian bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan berkarya melalui semua penderitaan yang dilewati oleh Gunawan. Bagaimana ia melihat Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang sangat mengerti kita. Itu sebabnya dalam Yohanes 11 ayat 35 itu berkata demikian. Satu kalimat yang sangat pendek. Maka menangislah Yesus. Yesus menangis ketika Lazarus mati. Yesus menangis ketika Maria kehilangan saudaranya. Dan saya yakin pun Tuhan pun menangis ketika Gunawan dalam keadaan sangat sedih kehilangan anaknya. Disitulah kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti situasi kita. Tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan berkati kita semua. Saya ngajak kita berdoa. Tuhan, ajarlah kami melihat tangan-Mu. Ketika tangan-Mu tidak terlihat oleh kami. Ajarlah kami untuk mempercayai janji-Mu. Ketika kami sangat sulit menjalani kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memanggil Valen pulang ke pangkuan, sehingga ia tidak perlu lagi mengalami segala kedukaan dan juga penderitaan di dunia ini. Hamba-Mu berdoa untuk Gunawan dan Natalia. Biarlah mereka terus bertumbuh menjadi suami istri yang mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan mulai peristiwa yang mereka alami ini Tuhan, Engkau membawa mereka satu langkah lebih dekat dengan Tuhan. Dan bila peristiwa ini Tuhan membuat mereka terus bertumbuh di dalam iman, bahkan juga menjadi orang-orang yang bersaksi akan kebaikan Tuhan. Sehingga melalui mereka pun kami belajar mempercayai Tuhan di kondisi yang sangat sulit. Bahkan kami mencoba jujur akan perasaan kami. Ketika kami sedih, ketika kami terluka, ketika kami kehilangan, kami bisa mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan. Sehingga Engkaulah yang menuntun kami langkah demi langkah. Dan ajarlah kami di masa muda kami ini Tuhan, sungguh-sungguh mempercayai Engkau. Mempercayai segala yang Engkau perbuat tanpa mencurigai-Mu. Sehingga kami boleh melihat pimpinan Tuhan langkah demi langkah di masa muda kami. Sehingga kami terus bertumbuh menjadi pemuda-pemudi yang mencintai Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan kami boleh memuliakan Tuhan melalui seluruh peristiwa kehidupan kami, baik itu menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Thank you Gun. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini. Semoga bisa memberkati kalian ya. Kami mau berterima kasih untuk Gunawan, Zion Teens, dan juga tim JRC atas pelayanannya pada video kali ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye.